Ya, baik teman-teman. Di sini seperti tema yang sudah terpapar, subkelas Alismatidae, Ericidae, Arecidae, dan Cominidae. Jadi di sini nama saya Octavianus Ferramonis, NPM 33180075, kelas B semester 4, program studi pendidikan biologi. Jadi di sini seperti hasil yang sudah topik yang sudah tertera, saya akan presentasi tugas botani tumbuhan tinggi. Baik teman-teman, lanjut. Jadi yang pertama itu ciri umum kelas Liliopsida. Kelas Liliopsida sebagian besar berupa tumbuhan herba dan hanya sedikit yang berkayu. Tidak mempunyai kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Ikatan pembuluh terbuka dan tersebar. Sistem perakarannya adalah perakaran adventif dalam kurung serabut. Daun pada umumnya dengan pertulangan daun paralel dalam kurung sejajar, kecuali pada Araceae sebagian tumbuhan dengan pertulangan daun menjala. Helaian daun seringkali berukuran kecil dengan tangkai yang pendek dan ada pelepah. Bagian-bagian bunga pada umumnya kelipatan 3, jarang kelipatan 2 atau kelipatan 3, jarang kelipatan 4. Embrio biji mempunyai satu kotiledon. Polen biasanya Unia perture dalam kurung punya satu lubang, dan plastidanya tipe P dalam kurung berisi protein. Jadi anak kelas Alismatidae itu mempunyai ciri umum sebagai berikut. Yang pertama itu habitusnya berupa herba akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Yang kedua, berkas pembuluhnya kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Pembuluh ditemukan pada akar atau tidak ada. Yang berikut, daun umumnya tunggal berseling atau kadang-kadang berhadapan atau berkarang dengan pertulangan daun sejajar. Daun mempunyai pelapa. Yang berikut, bunga umumnya besar dan menarik tapi kadang-kadang kecil dan tidak menarik. Polinasi dibantu oleh serangga, agina atau air, actinomorph atau zygomorph, letak ovarium umumnya superum. Bunga dalam perbungaan dalam kurung majemuk, bentuk racemosa atau spica dengan atau tanpa braktea. Perhiasan bunga trimer, polen trinukleat, bitekmik, crasinuselat, ovarium 1 sampai berapa sehingga ada apokarp. Baik teman-teman, kita lanjut pada ordo pada anak kelas Alismatidae. Jadi ordo yang pertama itu ordo Alismatales. Ordo Alismatales mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Habitus herba, tumbuhan air atau tempat lembab. Aerencimatus. Daun umumnya berseling atau roset akar. Ada helaian daun dan tangkai daun dengan tulang daun Acrodromus. Bunga umumnya mempunyai braktea, actinomorph, hipogin, trimer, preantium, umumnya 3 berwarna hijau. Dan dapat dibedakan sepal dalam kurung hijau dan bersifat persisten, dan petal dalam kurung seringkali berwarna putih. Polen umumnya triperture kecuali pada Butomaceae, monosulcate, Gynosium, apokarp terdiri dari 3 famili, yaitu Alismataceae. Dari ketiga famili ini yang paling banyak adalah anggota famili Alismataceae. Jadi yang pertama itu kita masuk pada famili yang pertama itu famili Alismataceae. Famili Alismataceae mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama herba akuatik atau tempat lembab, bunga bisekul, seringkali tersusun berkarang. Yang berikut perhiasan dalam 2 lingkaran, sepertiga hijau dan petal 3 putih. Yang berikut perletakan karpel
apokarp dengan 6 banyak karpel yang terlepas-lepas, ovulum 1,2. Beberapa contoh yaitu Alisma sagittaria. Baik teman-teman, lanjut. Jadi yang berikutnya itu famili Butomaceae. Famili Butomaceae mempunyai ciri khas yaitu herbal akuatik, rawa. Latissiferus mempunyai rhizome, daun roset, akar, dan daun linier. Yang berikut, bunga actinomorph, biseksual, majemuk, cimosa, statement 9 lebih. Periantium terdiri dari 2 lingkaran, 3 terluar sepaloid dan 3 terdalam petaloid. Jadi yang berikut kita masuk pada famili suku Limnocharitaceae. Jadi ini bahasa Latin teman-teman, jadi agak kaku kita sebut. Jadi famili Limnocharitaceae mempunyai ciri khas yaitu herba akuatik yang perennial, terapung atau akar pada substrata dan bagian lain muncul dari permukaan air. Banyak sekali jaringan aerenkim pada batang dan daun. Terdapat latissifer yang dibentuk secara skisogen, tidak berkristal, dan tersusun spiral yang pada di ujung rizoma atau stolon yang terapung. Petioles panjang dan lamina melebar, bunga sempurna. Actinomorph, hipogin, primer, perhiasan bunga hijau. Sepal peristen, 3 besar, 3 petal, stamen 3 beberapa. Contoh, Limnocharis flava dalam kurung genjer. Manfaat tumbuhan genjer sebagai bahan sayuran, bisa dimakan. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi yang berikut kita masuk pada ordo Hydrocharytales. Ordo Hydrocharytales hanya terdiri dari satu famili, yaitu Hydrocharytaceae. Famili Hydrocharytaceae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jadi yang pertama itu herba akuatik, rawa, bebas terapung atau tertanam pada substrat, daun roset, akar atau tidak dengan susunan daun, bervariasi, berseling, berhadapan atau berkarang. Yang berikut, bunganya kecil dan tidak menarik atau sebaliknya besar dan menarik perhatian. Actinomorph, epigin, bunga biseksual atau uniseksual, bunga menyebuk, cimosa atau tunggal 11. Lanjut. Perhiasan bunga dapat dibedakan antara sepal dan petal. Petal 3 warna hijau dan sepal berwarna hijau dan sepal 3 berwarna putih atau warna lain. Stamen 2-3 sampai banyak. Yang berikut, polen globosa, monosulcate atau inaperture, genosium terdiri dari banyak karpel. Contoh yang berikutnya, contoh itu Thalassia, Vallisneria, dan Hydrilla. Yang berikutnya itu manfaat tumbuhan. Jadi manfaat dari beberapa tumbuhan ini seringkali digunakan sebagai bahan percobaan pada bidang studi biologi karena beberapa keunggulannya. Yang berikutnya itu Hydrilla, Vallisneria aquatic. Baik teman-teman, lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada ordo yang ketiga, yaitu ordo Nogales. Ordo Nogales mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Habitus berupa herba akuatik,
perennial atau tempat lembab, akar menempel pada substrat. Pembuluh ditemukan pada akar atau tidak ada plastik tipe P yang terdiri dari protein. Daun umumnya roset, akar atau tidak. Bila tidak duduk, daun umumnya berseling. Bunga umumnya kecil dan tidak menarik. Anapilus atau hidropilus, actinomorph atau zygomorph, hipogin, biseksual atau uniseksual. Berupa perbungaan, spica atau racemose, cimosa atau bunga tunggal. Periantium berjumlah 6 berupa tepal dalam 2 lingkaran masing-masing 3. Itu ordo yang ketiga. Sekarang kita masuk pada ordo yang keempat. Ordo yang keempat itu yaitu ordo Triodales. Jadi yang pertama, ordo Triodales mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Habitus berupa herba akuatik, kecil mikotropik tanpa klorofil, berkas pembuluh dalam lingkaran sederhana. Yang berikut, daun bereduksi sampai berbentuk sisik. Bunga berukuran kecil, biseksual, uniseksual. Zygomorph, hipogin, bunga muncul di terminal. Braktea dengan perbungaan tipe racemosa, coribosa atau cimosa. Perhiasan bunga berupa tepal berjumlah 3, 6, sampai 10. Stamen 2 lingkaran 3 sampai 6. Kadang-kadang ada stamenodium, polen monosulsate atau imperture. Gynosium 3 beberapa karpal. Ordo Triodales terdiri dari 2 famili, yaitu Triodaceae dan Petrosaviaceae. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi sekarang kita masuk pada subkelas Earecidae. Ada yang herba, semak, bahkan pohon, daun dengan duduk daun tersebar. Namun, ada juga subkelas Arecidae berupa Liopsida yang mempunyai habitus yang bervariasi, yang roset batang. Bunga pada umumnya berukuran kecil dalam perbungaan spadix dan ditutupi oleh spata. Perhiasan bunga pada umumnya berukuran kecil dan tidak bisa dibedakan antara calyx dan corolla. Subkelas ini terdiri dari 4 ordo, 5 familia, dan kurang lebih 5.600 spesies. Dalam kurung Concruist tahun 1981 sampai 1077. Sorry teman-teman. Keempat ordo anggota subkelas Arecidae yaitu Arecales, Cichantales, Pandales, dan Arales. Tidak semua ordo akan kita bahas, yaitu ordo saja yang akan kita bahas, yaitu ordo wakilnya famili Pandaceae dan ordo Arales dengan wakilnya familia Araceae. Ya baik teman-teman, lanjut. Sekarang bangsa ordo Arecales, suku famili Araceae palmae. Pohon perdu atau memanjat. Yang berikut, daun tunggal terbagi atau majemuk pinnatus palmatus dengan duduk daun tersebar atau roset batang, memiliki pelepah, kadang berduri. Yang berikutnya itu bunga panicula atau spandix yang bisa besar, diliputi spate yang bisa mengayuh, bunga kecil, uni atau bioseksual, actinomorph,
trimer. Ya, lanjut. Berikutnya itu calyx 3 sepal, corolla 3 petal, jarang berupa tepal atau tereduksi. Yang berikut stamen umumnya 6 dalam 2 lingkaran, jarang banyak. Yang berikut ovarium superum 3 karpel 1-3 ruang. Yang berikut buah baka atau dirupa. Ya, contohnya itu Areca catechu dalam kurung pinang, Cocos nucifera dalam kurung kelapa, dan Arenga pinnata dalam kurung aren, dan jenis palm dan lain-lainnya. Baik teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada subkelas Communilidae. Jadi yang pertama itu subkelas Communilidae adalah subkelas dari kelas Leulepsida yang terdiri dari 16 keluarga dan sekitar 15.000 spesies. Lebih dari 1/2 dari semua spesies termasuk dalam Poaceae dalam kurung rumput dan teki tahunan dalam kurung Ciperaceae mencapai sekitar 4/5 THS dari semua spesies. Para Communilidae telah didefinisikan oleh tidak adanya nektarin sepal dengan dimediasi penyerbukan oleh lebah pengumpulan serbuk sari, misalnya Communilidae, atau dengan agina, misalnya Poaceae dan Ciperaceae. Pengurangan bunga berhubungan dengan adaptasi untuk penyerbukan agina adalah kecenderungan umum di subkelas. Seri ini meliputi pergurangan hilangnya bagian-bagian bunga untuk penyerbukan agina, pentingnya ekologi, meningkatnya gaba multibraktet dalam kurung perbungaan, dan pengembangan satu unggulan Achene atau buah butir. Elemen kapal umumnya ditemukan di semua organ vegetatif. Evolusi dari kelompok ini memiliki 2 aspek yang menonjol. Jadi yang pertama itu bunga-bunga telah menjadi disesuaikan dengan agina penyerbukan. Di hampir semua spesies lain, penyerbukan dimediasi oleh angin, struktur yang akan membantu dalam menarik serangga seperti nektarian atau sepal pamer dan kelopak bunga telah hilang atau modifikasi serangga sehingga mereka sekarang membantu dalam menangkap serbuk sari atau mendistribusikan buah-buahan setelah biji memiliki matang. Jadi yang keduanya itu penurunan ukuran tubuh. Sebagian besar spesies dalam subkelas Communilidae adalah herbal kecil. Meskipun mereka mungkin berserat dan keras seperti beberapa rumput dan daun, mereka jarang besar dan besar seperti beberapa rumput dan daun. Mereka jarang besar dan besar seperti telapak tangan dan philodendrons. Pohon bambu raksasa adalah satu-satunya pengecualian. Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk pada ciri-ciri subkelas Communilidae. Secara umum berupa herba, sangat jarang yang berkayu, pola percabangan simpodial, daun dengan pertulangan sejajar, duduk daun tersebar atau roset akar, perbungaan majemuk, bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3. Pada beberapa famili, perhiasan bunga dapat dibedakan antara kelipatan 3 stamen, pada umumnya 3 atau 6, jarang 1,2, atau banyak jenis kelamin uniseksual, pistilium
dengan stigma bercabang, simetri bunga zygomorf, tipe placenta basalis, umur tumbuhan 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk pada ordo dan famili dari subkelas Comminilidae. Seperti yang didefinisikan oleh Cronquist, para Comminilidae mencakup 7 ordo dengan 16 keluarga yang filogenetis selaras menurut sistem penyerbukan. Nah, yang berikut pada D, habitat subkelas Comminilidae. Mulai dari spesies tropis bagi mereka yang mendiami padang pasir, pada padang rumput dalam kurung ilalang, rawa dalam kurung padi, hutan dalam kurung bambu, dan tundra. Berbagai jenis masing-masing toleransi ekstrem, panas, dingin, kelembapan, dan kekeringan. Hampir setiap jenis habitat berisi setidaknya satu anggota subkelas ini. Baik teman-teman, lanjut. Ini sekarang kita masuk pada manfaat subkelas Comminilidae. Jadi tumbuhan yang termasuk dalam subkelas ini mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua dapat dijadikan sebagai bahan obat, contohnya tanaman kunyit. Yang ketiga dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena ada beberapa spesies yang mempunyai bentuk morfologi yang menarik atau unik, seperti tanaman sasongko. Yang berikut yaitu keempat, dapat menaikkan taraf hidup manusia karena ada beberapa jenis mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Yang berikut dapat dimanfaatkan sebagai industri rumah tangga dalam kurung kerajinan seperti pada tanaman bambo. Selain adanya manfaat pada subkelas Comminilidae yaitu sebagai berikut. Pada keluarga Cyperaceae ada beberapa jenis tanaman yang menjadi gulma bagi tanaman pertanian. Contohnya itu ilalang dalam kurung keluarga Cyperaceae. Ya baik teman-teman, inilah materi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.